Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bu Devina. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Melisa untuk mengenalkan dan menjelaskan lebih lanjut terkait produk yang sudah saya garap kurang lebih 1 semester lamanya, yaitu Ikigai Tempe. Nah, tentunya ketika kita membicarakan tempe sebagai masyarakat umum, hal yang paling pertama tercetus dalam benak kita adalah tempe sebagai makanan tradisional Indonesia yang berasal dari kedelai dengan harga yang murah dan gampang diakses di pasar. Di mana sebenarnya pemikiran itu tidak salah, pemikiran itu adalah pemikiran yang, benar. Akan tetapi menurut saya ada cara pandang lain, untuk kita melihat tempe, di mana kita bisa melihat tempe ini sebagai sebuah produk yang potensial dalam artian dia punya nilai protein yang tinggi dan juga jika diolah menjadi healthy fermented snack bisa menembus bahkan sampai ke pasar internasional, di mana kita bisa melihat di luar-luaran sana itu tempe dihargai sebagai sesuatu yang berharga, tidak seperti di Indonesia sayangnya. Nah, oleh karenanya saya ingin mengajak lebih banyak masyarakat lagi, lebih banyak orang lagi untuk melihat tempe dari cara pandang yang berbeda. Oleh karenanya dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi Ikigai Tempe yang baik dan struktur untuk menembus pasar Jepang terutama sebagai ekspansi pertamanya akan dijelaskan mulai dari analisis pasarnya, trial error produknya, strategi pemasaran, strategi distribusi, bahkan juga pada proyeksi bisnisnya. Namun, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut terkait strategisnya, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu terkait Ikigai Tempe. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya, Ikigai Tempe. Kami merupakan sebuah perusahaan Indonesia yang mengembangkan healthy fermented snack berbahan dasar tempe, di mana tentunya produk utama kami adalah cemilan sehat berbasis tempe. So basically like a tempe chips yang kaya akan protein nabati, siap dikonsumsi, dan juga menggunakan bahan-bahan alami tentunya. Di mana untuk target pasar sendiri, untuk ekspansi pertamanya kami menargetkan pasar Jepang terlebih dahulu. Mengapa demikian? Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah, tentunya kami juga memahami pasar Jepang ini merupakan sebuah pasar yang besar, merupakan sebuah market yang potensial, yang besar, namun juga pada saat yang bersamaan dia sudah didominasi oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki base customer. Oleh karenanya kami tidak berintensi untuk masuk ke dalam semua pasar sekaligus, akan tetapi kami akan fokus terlebih dahulu ke beberapa segmen, mulai dari hard consumer, fan base consumer, yang profesional, dan masyarakat perkotaan yang punya gaya hidup urban. Nah, untuk memasuki pasar Jepang ini, kami tidak bekerja sendirian, akan tetapi kami bekerja sama dengan pihak lain untuk masuk ke dalam pasar Jepang. Dalam artian ini distributor lokal, di mana kami percaya distributor-distributor lokal ini mereka sudah memiliki pemahaman yang lebih lanjut terkait regulasi-regulasi, pemahaman-pemahaman peraturan ekspor impor di Jepang yang tentunya akan memudahkan kami, akan meringankan biaya birokrasi pengurusan ekspor impor kami. Nah, jika berbicara tentang tujuan utama, sebenarnya tujuan utama Ikigai Tempe adalah menjadi sebuah produk asal Indonesia yang dikenal, disukai, bahkan dicintai oleh masyarakat Jepang secara luas. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung bahwasannya Jepang adalah target market pertama kami dalam melakukan ekspansi. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah dari sekian banyak negara yang ada ratusan negara di dalam dunia ini, mengapa kamu memilih Jepang? Sebenarnya alasannya cukup sederhana. Dari perusahaan itu target kita yang pertama tentunya menghasilkan profit sebesar-besarnya. Dan untuk menghasilkan profit sebesar-besarnya tentu kita perlu memilih market yang memiliki ketertarikan, memiliki potensi untuk kita masuki. Produk yang bagus itu memang sesuatu nilai plus bagi kita dari sisi perusahaan, akan tetapi memilih target market yang tepat, negara yang tepat itu tidak kalah pentingnya. Nah, mengapa Jepang kami katakan sebagai negara yang tepat dan potensial? Karena yang pertama, healthy snack market itu sedang sangat berkembang di Jepang, di mana dalam data yang saya lampirkan dalam presentasi ini bisa dilihat, eee, healthy snack market itu bisa mencapai hingga hampir $9 miliar pada tahun 2034 mendatang, di mana tentunya angka ini bukanlah angka yang kecil untuk healthy snack market itu sendiri, sebuah segmen makanan yang beberapa tahun lalu mungkin belum terlalu populer. Namun
Jepang membuktikan bahwasannya mereka sedang sangat berkembang dalam healthy snack-nya. Selain itu, kami juga menyadari bahwasannya gaya hidup masyarakat Jepang itu sangat ras. Mereka sangat gila kerja, mereka bisa kerja dari pagi-pagi buta hingga malam yang sudah sangat larut, mereka baru pulang. Nah, tentunya di antara rutinitas kerja yang begitu padat ini, mereka tidak akan punya waktu untuk memasak dan mengolah makanannya sendiri. Oleh karenanya, menjadi penting bagi mereka untuk mencari sebuah alternatif makanan yang praktis, namun pada saat bersamaan yang masih bisa menawarkan gizi, di mana itu sejalan dengan prinsip kami. Dan selanjutnya, berdasarkan data yang ada, vegan food market itu juga ternyata sedang sangat berkembang di Jepang, di mana ya ketika kita membicarakan vegan food, memang masyarakat Jepang itu seringkali dianggap ateis, tapi sebenarnya banyak dari mereka yang menganggap diri mereka itu sebagai seorang Buddhis, di mana salah satu ajaran dari Buddhisme itu adalah mencintai seluruh makhluk hidup dan bervegetarian. Oleh karenanya, vegan food itu juga sedang berkembang dan ada juga masyarakat-masyarakat lain yang di luar dari alasan agama memilih untuk bervegetarian karena alasan kesehatan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dan alasan yang tidak kalah pentingnya, yang amat penting bagi kami dalam memilih Jepang adalah Jepang sudah terbiasa dengan produk-produk fermentasi seperti natto, miso, yogurt. Jadi mereka tidak akan kaget ketika melihat tempe sebagai produk fermentasi dari kedelai, di mana tentunya jika kami memilih negara yang belum familiar dengan produk fermentasi, itu akan menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk menggunakan produk fermentasi. Karena kan, ya kalau dilihat secara sekilas, sebuah produk didiamkan hingga muncul probiotik-probiotik, bakteri-bakteri baik, itu kan tentu akan menjadi sebuah cara pengolahan yang dinilai tidak lazim dan bahkan masyarakat akan ragu mengonsumsinya jika mereka belum familiar dengan itu. Akan tetapi, ketakutan itu tidak akan kami rasakan karena ya Jepang sekali lagi merupakan negara yang sudah terbiasa dengan produk-produk fermentasinya. Nah, kita sudah mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat Jepang, apa yang mereka butuhkan. Pertanyaannya, apakah kami, Ikigai Tempe, bisa menjawab kebutuhan tersebut? Nah, kami cukup percaya diri dengan hal tersebut karena ada 4 nilai utama yang kami tawarkan dari perusahaan. Yang pertama itu adalah Ikigai Tempe memiliki tingkat protein nabati yang tinggi, karena ketika kita membicarakan tentang tingkat protein nabati, sebenarnya tempe adalah salah satu produk nabati yang menawarkan tingkat protein nabati paling tinggi, di mana setiap 100 gram protein nabati, jika kita ingin melihat dari 100 gram, tempe itu menawarkan kurang lebih 18 sampai 21 gram protein per 100 gramnya. Jadi ya angka-angka itu cukup tinggi dibandingkan jika kita melihat tingkat protein yang terkandung dalam biji-bijian maupun kacang-kacangan. Selain itu juga Ikigai Tempe dalam pengolahannya menggunakan 100% bahan alami, karena kami menyadari masyarakat Jepang adalah masyarakat yang sangat menghargai apa yang mereka konsumsi, apa yang masuk ke tubuh mereka. Karena mereka percaya begitu suatu makanan mereka telan, itu akan menyerap ke dalam tubuh mereka. Jadi jika makanan yang mereka makan adalah makanan yang baik, itu akan menjadi berkat bagi tubuh mereka. Sebaliknya, jika makanan yang mereka makan adalah makanan yang tidak baik, tidak sehat, tentu itu akan juga berdampak pada tubuhnya. Oleh karenanya mereka sangat peduli akan makanan yang clean, sehat, bermanfaat, di mana, kami menawarkan itu. Karena satu sisi kami dari perusahaan juga mengonsumsi sendiri tempe chips yang kami produksi. Tentunya kami ingin memproduksi sesuatu yang bisa kami makan juga. Selain itu juga sebenarnya tempe chips adalah produk kering, jadi untuk daya tahannya cukup tergolong panjang. Nah, selanjutnya nilai plus yang kami tawarkan adalah ready to eat, dalam artian kan tadi masyarakat Jepang punya gaya hidup yang sangat rush, on the go lifestyle. Jadi ya mereka tidak punya banyak waktu untuk memasak, oleh karenanya kami dari sisi perusahaan menawarkan sebuah cemilan yang sudah siap untuk dimakan. Tinggal dibuka Tinggal dibuka kemasannya dan ya sudah bisa langsung dikonsumsi, dan jika tidak habis pun bisa ditutup kembali karena desain kemasannya sengaja dibuat ada ziplock-nya. Jadi ya penyimpanannya gampang, nggak perlu nyari-nyari karet lagi untuk disimpan, tidak punya storage, tinggal di ziplock aja dan itu sudah aman.
Dan yang terakhir adalah Ikigai Tempe itu sebagai produk fermented superfood, dalam artian sebenarnya makanan-makanan yang difermentasi itu sangat baik bagi tubuh, mulai dari yogurt, miso, natto, bahkan tempe sekalipun, itu mereka menawarkan berbagai manfaat sebagai makanan yang sudah difermentasi, dalam artian, mereka menawarkan manfaat probiotik yang melancarkan pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, dan juga membuat suatu makanan itu lebih gampang diserap oleh tubuh, kandungan-kandungan baiknya. Nah, jadi kami percaya bahwasannya Ikigai Tempe itu sudah menjadi sebuah solusi yang tepat untuk pasar healthy snack Jepang. Selanjutnya kita akan masuk ke segmentasi dan kenapa harus Ikigai Tempe. Seperti yang tadi sudah sekilas saya katakan, Ikigai Tempe itu adalah produk yang baru, anak baru yang masuk ke sebuah pasar yang mereka sudah didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti Calbee, Meiji, di mana ya mereka sudah punya basis customer, mereka sudah punya dan mengetahui bagaimana sistem distribusi dan penyimpanan barang yang efektif, efisien, mereka sudah punya channel-channel dengan supermarket-supermarket besar, akan sangat berat bagi kami untuk secara langsung bersaing dengan kedua perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya yang tidak saya sebutkan. Oleh karenanya, instead of berusaha untuk langsung menghajar semua target market yang ada, kami akan menggunakan fokus strategi terlebih dahulu, dalam artian kami mengincar segmentasi konsumen yang memang memiliki kebutuhan yang paling sesuai dengan konsep kami sebagai healthy fermented snack, di mana di antaranya yaitu yang pertama adalah masyarakat yang memiliki dan mencari makanan dan cemilan-cemilan sehat. Jadi mereka ingin apa yang mereka konsumsi itu adalah makanan yang tinggi nutrisi, menggunakan bahan alami. Karena ketika kita pergi ke supermarket, tidak jarang kita temukan di rak-rak itu penuh dengan snack yang kuat akan micinnya, gulanya, atau garamnya, di mana tentunya jika dikonsumsi dalam jangka panjang itu tidak akan baik bagi tubuh. Nah, kami Ikigai Tempe akan menjadi solusi karena sekali lagi kami tidak banyak menggunakan penyedap, kami juga tidak menggunakan pengawet. Selain itu, target market kami yang selanjutnya adalah vegetarian consumer, dalam artian tadi, masyarakat-masyarakat Jepang itu sudah banyak yang shift dari memakan daging menjadi lebih bervegetarian atau bahkan sepenuhnya bervegetarian. Dan tentunya ketika kita pergi ke supermarket, memang masih ada pilihan-pilihan chips-chips lain seperti chips kentang, chips, ubi, namun ya tidak jarang perisanya itu dibuat seperti barbecue, dibuat yang masih mengandung unsur hewani. Nah, kami akan menjadi solusi, sebuah alternatif bagi vegetarian consumer juga. Selain itu kami juga, berfokus pada young profesional dalam artian ya, kalangan pekerja yang dia tidak punya banyak waktu, karena on the go lifestyle-nya tadi. Jadi ya, kami menyajikan sebuah snack yang sudah ready to eat dan bahkan bisa disimpan dengan sangat mudah jika tidak habis dalam sekali makan. Dan itu juga kami menargetkan urban lifestyle consumer. Urban lifestyle consumer dalam artian, masyarakat perkotaan yang sudah punya mindset lebih terbuka dan ingin mencoba snack-snack baru yang tidak familiar bagi mereka, karena bagaimanapun juga tempe adalah hal yang baru bagi masyarakat Jepang. Nah, selain dari fokus strategi, kami juga menggunakan adaptation strategi. Jadi kami bukan tipe yang idealis memaksakan gaya kami sebagai perusahaan Indonesia, akan tetapi kami lebih memilih untuk menyesuaikan mulai dari varian produknya, di antaranya seaweed, soy sauce, dan yuzu salt. Kami juga menyesuaikan kemasan dan komunikasi pemasaran agar lebih sesuai dengan preferensi konsumen Jepang yang mereka lebih menghargai keterbukaan. Mereka sangat menghindari ketidakjelasan. Oleh karenanya, kami akan menyesuaikannya seperti itu. Dan selain itu, kami juga menggunakan poly-centric organization. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, kami bukan perusahaan yang plek ketiplek, kita harus menggunakan cara kita di Indonesia untuk diimplementasikan di Jepang. Karena jika kita berusaha untuk memaksakan hal tersebut, sebenarnya gaya konsumsi antara Indonesia dan Jepang itu sangat berbeda. Masyarakat Indonesia itu mereka cenderung sekali makan snack itu bisa dalam porsi yang besar, jadi kita tidak jarang menemukan, snack-snack curah yang dia jualnya berdasarkan ukuran 1 kilo, 2 kilo, dan itu juga, penyedap rasanya, garamnya, micinnya itu cenderung tinggi, di mana itu bertolak belakang dengan masyarakat Jepang yang
sudah semakin sadar akan kesehatan. Jadi kami memilih untuk menggunakan polycentric orientation dan kami juga melakukan product differentiation dalam artian bagaimanapun juga healthy fermented snack berbahan dasar tempe itu adalah sebuah yang baru di Jepang, belum bisa ditemukan karena ya mungkin keripik-keripik yang bisa ditemukan itu seperti keripik ubi, keripik kentang, yang di mana itu sudah sangat familiar dan kami mendobraknya dengan keripik tempe yang baru. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait strategi pemasaran Ikigai Tempe. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, tempe adalah hal yang asing, hal yang baru, hal yang belum familiar bagi masyarakat Jepang. Jadi, untuk pemasarannya kami bagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase pertama itu adalah brand awareness. Jadi kami lebih fokus untuk mengenalkan, memberitahu masyarakat Jepang bahwasannya ada suatu produk makanan nabati sehat yang bernama tempe. Jadi kami akan aktif di Instagram, TikTok, Google Ads, untuk melakukan edukasi dan ya search-search video mengenalkan apa sih tempe itu, dari mana tempe berasal, dan ya memberitahu agar masyarakat Jepang itu mereka punya kesadaran bahwasannya sesuatu yang bernama tempe itu eksis. Nah, setelah mereka tahu ada hal yang namanya tempe, kami akan lanjutkan ke consumer education dalam artian Kam kami akan memberitahu apa sih manfaat, benefit, kandungan yang diterima oleh tubuh ketika kita mengonsumsi tempe. Karena kan ya, mereka baru tahu ada hal yang namanya tempe, mereka belum tahu manfaatnya. Oke, jadi dalam fase ini kami akan menjelaskan, manfaat dari tempe itu mulai dari, kandungan kandungan probiotik yang baik, kandungan-kandungan lainnya. Nah, untuk consumer education ini kami melakukan berbagai cara, mulai dari pengembangan search engine optimization. Jadi ya, kata-kata kunci yang umum mereka cari itu akan kami gunakan dalam artikel-artikel yang kami rilis. Selain itu kami juga akan bekerja sama dengan influencer-influencer yang memang fokusnya di lifestyle sehat. Jadi ya tentunya influencer ini mereka sudah punya basis follower yang punya visi misi sejalan dengan kami, sehingga akan mudah bagi kami untuk mengenalkan Ikigai Tempe. Nah, setelah consumer di Jepang sudah punya pengetahuan apa sih itu tempe, sudah punya pengetahuan apa sih manfaat yang diterima kalau aku mengonsumsi tempe, selanjutnya kita akan mendorong customer untuk pertama kalinya mencoba dan membeli produk. Di mana di setiap supermarket-supermarket spesial healthy food yang kami masuki akan kami sediakan tester, akan kami sediakan SPG untuk ya menjelaskan kepada konsumen. Jadi ketika konsumen mengonsumsi, mereka akan merasakan secara langsung, mereka melihat secara langsung tempenya, tempe chipsnya juga. Nah, tampilan itu akan dijelaskan juga secara lisan. Jadi semua indera itu digunakan. Mata, mulut, dan bahkan telinga juga digunakan. Oleh karenanya, itu tentu akan memudahkan kami dalam closing-an. Selain itu, kami juga menggunakan retail promotion mulai dari bundling, introduction discount, buy to get one free, untuk mendukung, penjualan tempe chips di awal-awal perilisannya, dan juga kami akan secara rutin menggunakan, eee media sosial kami untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat-masyarakat Jepang bahwasannya ada sebuah merek yang namanya Ichigai Tempe. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi distribusi internasionalnya. Jadi, Ichigai Tempe sebagai produk lokal Indonesia akan tetap diproduksi dan di quality control di Indonesia secara ketat. Nantinya jika sudah memenuhi kualifikasi ekspor kami akan melanjutkannya dengan pengiriman internasional via laut. Mengapa via laut? Tentunya untuk menekan biaya pengiriman dengan volume yang besar. Dan dalam pengirimannya ini juga kami menggunakan Incoterm, cost, insurance, and freight. Jadi dalam artian eksportir kami yang akan bertanggung jawab atas biaya pengiriman dan asuransi hingga pelabuhan tujuan, dan nantinya distributor yang sudah kami ajak kerjasama lah yang akan mengurus proses masuknya, proses importnya, dokumen-dokumen importnya, juga akan mengurus penyimpanan warehousing-nya di Jepang, dan juga yang akan mengurus distribusinya ke specialty-specialty store. Jadi, seperti yang tadi kami katakan, kami tidak berintensi untuk langsung masuk ke supermarket-supermarket besar bersaing secara langsung, akan tetapi kami akan lebih fokuskan terlebih dahulu kepada specialty store yang memang mereka fokusnya di gaya hidup sehat.
Dan nantinya dari specialty store inilah akan dibeli oleh konsumer-konsumer akhir kami. Dan juga dalam penyimpanannya pun kami menggunakan prinsip FIFO, first expired first out, untuk memastikan bahwasannya produk yang masuk duluan yang punya daya simpan lebih pendek itu diprioritaskan untuk didistribusikan terlebih dahulu kepada customer akhir untuk mengurangi jumlah return expired kami. Selanjutnya juga kita masuk ke strategi penetapan harga internasional. Jadi, untuk penetapan harganya sendiri, kami menggunakan value based pricing, dalam artian harga ditetapkan berdasarkan nilai yang diterima konsumen, bukan harga, biaya produksinya. Jadi kami percaya bahwasannya produk yang kami ciptakan, yang kami buat ini nilainya jauh lebih besar dari sekedar, nilai bahan baku, nilai utilitas, nilai, eee, tenaga yang kami keluarkan, akan tetapi manfaat-manfaat, nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam iga tempe kami percayai juga akan menjadikan nilai lebih bagi produk kami. Dan juga untuk pricing strateginya kami menggunakan market share growth, dalam artian kami sebagai perusahaan baru tidak ujug-ujug berusaha untuk dapat margin besar, kami hanya berusaha agar produk kami bisa diterima terlebih dahulu, mendapatkan brand awareness, mendapatkan brand recognition terlebih dahulu, karena nantinya jika sudah punya brand awareness akan terbentuk base customer, dan ketika sudah punya base customer akan lebih mudah bagi kami untuk, menciptakan produk-produk yang punya margin lebih besar sebenarnya. Namun walaupun harga kami di bawah kompetitif, kami tetap ingin agar setiap pihak yang ada dalam rantai distribusi memperoleh margin yang menarik. Bagaimanapun juga kita bekerja sama dengan pihak lain, kita ingin semua pihak itu diuntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan, kita bekerja sama untuk mencapai profit yang sama sama menguntungkan. Oleh karenanya, untuk struktur harga sendiri, di export price-nya kami kenakan di 220 yen per pack untuk harga kepada distributor, di mana nantinya distributor akan menjual kembali seharga 290 yen per pack, dan retail store akan menjual kembali sebesar 328 yen per pack-nya. Mana ya saya percayai dengan harga seperti ini di masing-masing tingkat distributor, tingkat distribusi akan mendapatkan keuntungannya juga. Nah, setelah penjelasan saya dari awal, izinkan saya untuk memberikan sedikit summary kembali mengapa Ikigai Tempe layak untuk diinvestasi oleh investor-investor bahkan. Yang pertama itu adalah karena potensi pertumbuhan yang tinggi di tengah-tengah pasar hati market Jepang yang sedang berkembang pesat saat ini. Selanjutnya juga Ikigai Tempe punya diferensiasi yang jelas, di mana konsep Healthy Fermented Snack berbahan dasar tempe adalah produk baru yang bahkan belum banyak ditemui di pasaran-pasaran, tidak hanya di pasaran Jepang, bahkan di pasaran-pasaran negara-negara lain juga masih belum banyak ditemui. Selain itu juga strategi ekspansi kami menggunakan strategi ekspansi yang cenderung realistis dibanding idealis. Kami tidak memaksa untuk semua produk kami distandarisasi, akan tetapi kami terbuka untuk opsi adaptasi produk agar lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Kami juga bekerja sama dengan distributor-distributor lokal yang sudah lebih banyak pemahamannya, sudah lebih banyak pengalamannya dibanding kami, perusahaan yang berbasis di Indonesia. Dan itu juga ada potensi pertumbuhan jangka panjang tidak hanya di Jepang, tapi juga di negara-negara lain yang memiliki potensi pasar serupa. Memang Jepang kami jadikan sebagai fondasi untuk memperluas ekspansi ke pasar internasional, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kami akan memperlebar sayap kami ke negara-negara lainnya juga. Nah, saya rasa demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan baik dari perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf, dan saya sangat berharap melalui presentasi ini kita sama-sama bisa mendapatkan insight yang lebih lanjut tentang smart snacking. Karena bagaimanapun juga, apapun yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita, di kemudian hari akan menjadi investasi bagi kita sendiri. Karena tentunya kita ingin berumur panjang, di usia tua nanti kita sehat, bugar, fit. Oleh karenanya, dalam rangka mencapai hal itu semua harus dimulai dari sekarang menggunakan smart snacking. Karena smart snacking today builds a healthy tomorrow. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.